Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam bagi teman-teman yang mendengarkan podcast ini, sahabat dari Himagi ITS. Jadi pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai tema yang sangat menarik, yaitu geodesi to the ocean. Geodesi, kenapa tidak laut? Siapa takut, gitu kan? Nah, jadi sebelum pembukaan, perkenalan dulu nih kepada dari aku, Alwi dari G23. Di sini akan mandu acara podcast pada kali ini. Nah, sebelumnya di sini aku izin menjelaskan mengenai GRINI. GRINI atau Greeting Alumni TEM merupakan salah satu agenda baru dari Departemen Hubungan Luar Himagi ITS berupa interview atau sekedar ngobrol santai dengan alumni Teknik Geomatika ITS yang tujuannya untuk mengenal lebih dekat alumni Teknik Geomatika ITS dan juga menambah wawasan dan persiapan bagi masuk aktif Geomatika ITS terutama dalam melihat dunia kerja. Nah, di Green ini kita akan sharing-sharing mengenai ilmu yang bermanfaat. Jadi buat teman-teman yang sekiranya lagi gabut atau sekiranya lagi kosong bisa mendengarkan podcast ini dengan pendengaran yang bermanfaat agar pengetahuan kita semakin bertambah, apalagi di bidang kelautan. Jadi buat teman-teman geodesi, bukan hanya di darat, tapi juga bisa di laut. Peluang kita terbuka lebar di dunia pekerjaan. Nah, kali ini kita di podcast Geodesi Education, Why Not? Bersama alumni hebat kita, yaitu Mas Hisam Wardana Yudhistira, merupakan dari alumni Teknik Geomatika ITS angkatan 2009 atau G11 yang sekarang bekerja di PT Pagi Utama di bidang kelautan tentunya. Nah, mungkin sebelum kita beralih ke podcast atau pertanyaan bincang-bincang seru selanjutnya, mungkin dari Mas Isam bisa perkenalan singkat terlebih dahulu Mas buat menyapa teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih waktunya Mas Husen. Adik semua, perkenalkan saya Hisyam Wardana Yudhistira. Saya alumni Teknik Geomatika ITS angkatan 2009 atau Himagi ITS G11 ya, kalau di warga G11. Eh, Terima kasih undangannya. Ini saya sangat terhormat sekali bisa diundang untuk mengisi acara podcast atau sharing experience lah pekerjaan saya, pengalaman saya di sini buat adik-adik semoga bisa bermanfaat dan kedepannya bisa jadi uh, ibaratnya pegangan dan referensi buat adik-adik sebelum melangkah ke dunia pekerjaan atau bahkan mungkin yang saat ini masih kuliah bisa juga jadikan referensi. Ya mungkin itu aja. Untuk selanjutnya monggo kalau mau dilanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih semuanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Isam atas perkenalan singkat yang cukup menarik dan tentunya bikin teman-teman kepo nih. Siapa sih Mas Isam sebenarnya bisa mendengarkan podcast ini lebih lanjut agar pengetahuan kita mengenai dunia kerja atau persiapan kita sebagai mahasiswa buat terjun ke dunia kerja ke depan itu seperti apa agar ketika besok kita udah lulus kita tahu harus ngapain, nggak bingung harus ngapain nih kita gitu. Jadi mungkin sebelum kita ke sharing-sharing berat mengenai flashback perkuliahan, terus tentang pekerjaan yang sekarang ataupun motivasi ke depannya, mungkin bincang-bincang santai terlebih dahulu nih Mas. Kalau boleh tahu nih Mas, kesibukan sekarang lagi ngapain sih Mas? Kesibukan sekarang ya kalau kerja ya jelas sebagai surveyor di PT Pageo, hidrographic surveyor ya hari-hari bekerja seperti seperti ya ke offshore di kadang di offshore kadang juga di office Jakarta. Kalau lagi off ini ya sehari-hari eh, ya salah ngurus anak sama ngurus rumah itu aja sih kesibukannya. Oke Mas, ini kan hidrographic serum Mas ya di laut. Jadi tentunya ada pekerjaan yang cukup panjang di laut, ada liburan yang cukup panjang di daratan gitu. Jadi mungkin kesibukan waktu liburan itu selain ngurusin anak itu apa Mas? Mungkin ada hobi seperti apa, ada perkumpulan apa di sana gitu Mas? Mungkin bisa sharing-sharing ke teman-teman nih. Oke, kebetulan saya dulu waktu zaman kuliah ya saya aktif di futsal.
Himage. Jadi ya kalau lagi off ini, kalau misal teman-teman apa namanya Ikabol ITS ngajak join futsal atau mini soccer, ya saya main. Misal kayak teman-teman kantor juga futsal, kita main. Kadang kebetulan saya punya hobi di motor, olahraga, sepeda ya. Saya paling itu, sisanya lain paling jalan-jalan ya. Kebetulan saya hobi juga traveling. Misal weekend mau kemana sama keluarga, oke ke sana. Road trip kemana, biasanya kayak gitu sih. Kayak saya kesibukan lebih ke situ aja sih, lebih ke family oriented ya, karena kebetulan kerja cukup lama, cuti juga dihabiskan untuk kebanyakan bersama keluarga. Ya di sisi lainnya paling ya olahraga-olahraga yang kebetulan saya juga geluti ya, futsal kayak gitu. Tuh. Oke, mungkin Mas Syam ini sangat suka dengan kegiatan fisik gitu Mas ya, olahraga. Nah, Ya, alhamdulillah. tadi aku mendengar Mas Syam itu suka mengenai futsal. Mungkin berhubungan ya sama tim bola gitu, sepak bola. Mungkin ada gak sih Mas favorit tim bola gitu dari Eropa atau dari Indonesia gitu? Eh, Kebetulan kalau tim bola dunia, klub saya Manchester United ya dari dulu sampai sekarang juga masih Manchester United. Kalau di Indonesia ya, karena saya dari Kediri aslinya, ya Persik Kediri lah jelas sih itu untuk saat ini ya. Kalau futsal mungkin kalau di Indonesia kan klub futsal belum seterkenal itu ya, paling kayak klub-klub masih lokal Indonesia. Kalau di dunia paling ya tim-tim kayak Brazil, Portugal kayak gitu. Oh, jadi Mas Syam ini fans berat Manchester United atau GGMU Ya Mas ya? MU, GGMU nih. Ya, mungkin ada di sana yang Jadi, kontra dengan saya ya, Liverpool atau Arsenal ya, nggak apa-apa. nah, jadi mungkin sekedar pengetahuan ya teman-teman. Jadi saya juga fans MU. Fans MU itu terkenal setia. Jadi menemani masa-masa MU terpuruk ataupun masa-masa emasnya itu setia, nggak mungkin berpaling dari MU gitu. Ya kayak gitu ya, zaman Sir Alex sampai sekarang juga. Ya namanya kan nggak di sisi klub aja ya, kita pun juga perkuliahan atau dimanapun kita kadang di atas kadang di bawah ya, kadang ah, kok dulu aku kuliah apa terus nih IPK kumulat terus nih, kok habis kerja nggak kerja kerja, atau sebaliknya ya. Nah, ibaratnya kayak gitu. MU pun juga gitu, oh dulu zaman Sir Alex ini, sekarang Liverpool yang naik, atau misal Arsenal ya. Ya udah, semuanya kan nggak ada yang abadi ini, dinamis terus ya gitu. Oh ya Mas, mungkin tahun depan ini ada Mason Mount bakal naik lagi nih Mas. Ya amin, semoga lainnya nyusul lah, Mason Mount, Andre Onana, semuanya nyusul. Oke, mungkin tadi bincang-bincang santai ya teman-teman. Ya intermezzo lah. Jadi kita ya intermezzo buat perkenalan. Sekarang kita mau flashback nih mengenai perkuliahan dulu. Jadi sekarang kan Mas Jamal kan mungkin udah masuk umur 30-an atau 40-an Mas ya. Jadi mungkin kita Jangan 40, masih 30-an saya nih. masih 30 Mas ya. Ya, Masih kepala tiga gitu. Jadi mungkin saya izin mengajak flashback nih Mas ke masa muda atau masa umur 18-an, hmm. 17-an gitu. Nah, mungkin kalau boleh tahu nih Mas, kenapa sih Mas dulu Mas Hisam itu memilih teknik geomatika ITS? Sebenarnya gini ya. Sebenarnya zaman SMA tuh saya nggak tahu namanya geomatika atau apa. Tahu kan geodesi, geodesi beberapa tahu. Jadi ceritanya itu, saya tuh punya teman, teman itu lebih senior lah, 3 tahun di atas saya. Eh, tiga sekitar 3 sampai 4 tahun. Jadi ada kebetulan ada reuni SMA, SMA-nya ibu saya itu lagi reuni, terus eh, ada anak-anaknya alumni ini suruh bikin band ceritanya. Ngapain nih SMA 1 Kediri, alumni SMA 1 Kediri kan itu saya. Bikin band, ada acara reuni akbar. Lah kebetulan dikenalkan basis saya ini namanya Mas Edwin. Nah, Mas Edwin ini adalah alumni teknik geodesi, dulu geodesi masih ya. Geodesi dia angkatan 2006 kebetulan. Nah, saya nggak tahu, ini saya masih SMA ya. Beliau udah kuliah waktu itu. Kuliah di mana, Mas?
aku kuliah di geodesi nih, bla 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 bla. Oh, geodesi tentang apa nih? Kebumian. Nah, dan saya waktu kuliah SMA itu udah kayak minat kayak tentang geografi, kebumian dan sebagainya gitu. Meskipun pelajaran IPA saya nggak terlalu suka ya, cuma minat-minat tentang itu saya suka. Terus ngobrol-ngobrol, ternyata dia ITS, akhirnya, nah kebetulan ibu saya eh, berprofesi sebagai notaris. Jadi notaris itu kan berhubungan dengan BPN atau Badan Pertanahan Nasional ya. Dan BPN itu mayoritas atau kebanyakan lulusannya dari teknik geomatika atau geodesi, ya kan? Kalau pegawai negerinya. Terus ibu cerita, ini ada kadaster kepala BPN di Kota Kediri ini dari geodesi. Akhirnya saya eh, tertarik ini, oh geodesi ini. Itu namanya teknik geomatika. Agak bingung pertamanya. Geodesi geomatika, ternyata teman saya yang angkatan 2006 itu cerita, oh sama aja. Itulah saya daftar. Saya daftar jalur sebelum ujian nasional itu. Saya sebelum ujian nasional itu daftar ya jalur mandiri waktu itu. Begitu udah keterima, sudah nggak daftar lagi. Lainnya nggak saya daftar karena ya ibaratnya siapa sih di Jawa Timur ya pada umumnya yang nggak mau kuliah di ITS siapa sih? Kebanyakan kan kayak gitu. Ya saya alhamdulillah, oh saya yakin di teknik informatika. Akhirnya saya ambil teknik informatika. Awalnya kayak gitu. Jadi ketika saya masuk jadi mahasiswa baru ketemu ketemu teman saya tuh senior saya kan di angkatan 2006 gitu. Loh kamu dimasuk sini ya, alhamdulillah masuk sini gitu. Seperti itu ceritanya. Oke, berarti Ya, udah ada chemistry gitu Mas ya mengenai teman, kakak tingkat, terus ya hubungan dengan orang tua alhamdulillah. juga. Terus ya qadarullah itulah jalurnya. Oke, cukup menarik Mas cerita dari Mas Isyam waktu Hmm. masuk ke teknik informatika ITS. Nah, kalau dari aku sih Mas ya, masuk dari teknik informatika ITS itu karena TNI sih Mas. Jadi karena dulu sempat pengen masuk TNI, jadi waktu daftar Hmm. Akmil, terus buat SBMPTN itu karena nyari eh, nyari buat tempat ataupun perkuliahan biar jadi kuliah gitu, ambilnya geodesi gitu karena aku rasa diberitahu bisa di udara, laut dan juga di darat gitu kan ada Oh buatan geodesi gitu. ya menarik menarik itu kalau kamu memang planningnya perwira karir setelah kuliah ya udah sih salah satu yang setahu saya setiap tahun ada lowongannya ya. Dan alumni kita juga udah ada beberapa di angkatan udara, angkatan laut dan darat. Jadi kalau kamu pengen daftar ya, menurut saya di sini adalah jurusan yang tepat ya, GKN ini terutama. Jadi kebetulan saya juga bekerja bareng-bareng dari Disidros, kebetulan alumni-alumni cerita juga ya memang memang hidrografi sangat terpakai sekali gitu. Kalau yang teknik angkatan laut ya, seperti itu. Oke, menarik menarik Mas. Nah, eh, mungkin kan tadi kan Mas Sam udah cerita mengenai masuknya ya. Nah, kesan pertama seperti apa, Mas? Geomatika tuh gimana gitu? Ini mau Hanes review atau review anu nih, bagusin geomatika nih. Hanes review aja ya. Terserah Mas, bebas Mas. Jadi gini, ya jujur saya masuk itu gedung masih GM101 tuh. Satu gedung tuh ya. GM103 itu baru proses dibangun. Pertama kali saya masuk di eh, teknik geomatika itu awalnya kan kita dikumpulkan di Geraha itu per, per jurusan itu kan. Terus ini kok temanku cuma segini ya gitu. Pertama kali saya masuk ya karena memang kuota teknik geomatika pada saat itu kan masih sekitar 70 orang maksimal. Jadi mahasiswa yang diterima gitu kan. Memang keterbatasan gedung, keterbatasan apa SDM dari dosennya masih belum terlalu banyak. Ketika masuk ya saya cuma kaget, oh memang sedikit nih. Begitu masuk justru positifnya ketika saya masuk karena sedikitnya angkatan itu yang nilai positifnya kedekatan kalian semakin bagus. Jadi kalau kalian biasanya di ospek itu kan kalian kenal sama tahu kan beda. Nah,
Kalau angkatan sedikit itu kenal itu kan kalian tahu rumahnya, pernah ke kosannya, ngobrol. Kalau tahu ya, saya hanya tahu kamu Husen. Ya udah kamu tahu saya Hisham udah gitu aja. Tapi kan kalau kenal, nah itu kalau begitu masuk materi yang pertama saya dapatkan kan geometria dasar seperti itu. Wah, ini menarik nih kayaknya. Meskipun saya kupu-kupu ya, kuliah pulang. Dalam artian eh, sering bolos kayak gitu kan. Cuman positif yang saya ambil di geometria ini jurusan yang salah satu jurusan kebumian yang ada di ITS itu yang saya banggakan pada waktu itu memang nggak ada namanya geofisika, nggak ada geologis, nggak ada ya. Jadi salah satu jurusan yang teman-teman jurusan lain geo tentang bumi lah itu nilai plusnya di situ. Ya kita terlepas ketika kita datang ke kampus, kok gedungnya cuma ini ya, kok masih rawa-rawa ya. Ya. Itu pertama kali yang saya rasakan ketika masuk ya itu, kok ini aja gedungnya. Tapi ya itu ternyata kan semuanya butuh prosesnya. Jadi setelah saya masuk, pembangunan berjalan, eh, sistem juga lebih bagus semuanya itu ya alhamdulillah kalian-kalian ini yang sekarang udah menikmatin apa yang udah ITS dan dosen-dosen dari geomatika bikin ya sekarang ini udah kalian bisa nikmatin gitu seperti itu. Oh iya, berarti Mas Hisam belum mengalami Mas ya? Atau sudah mengalami waktu gabung sama Geofisika dari satu gedung itu? Menjelang saya lulus itu setahun terakhir ya, setahun terakhir itu geofisika masuk di kampus kita apa namanya di GM 103 ini. Udah itu geofisika setahun terakhir udah ada geofisika ya kebetulan ada keluarga apa saudara saya juga di geofisika. Jadi tahulah, oh ini geofisika tahun pertama itu masuk. Jadi geofisika tahun pertama tuh saya masih di kampus tahun terakhir itu. Gitu. Oke, mungkin ini agak sedikit informasi Mas ya. Jadi sekarang itu geodesi udah ada dua gedung, jadi bentuk L gitu, dan geofisika itu berdiri gedung sendiri di samping geodesi kita gitu, geomatika. Oh iya ya, Dan geofisika, maksudnya saya lulus pun udah gedung dua gedung udah jadi tuh letter L itu. oh, Cuman belum sebagus sekarang yang GM 103 ke atas itu yang tingkatnya belum semaksimal sekarang. Sekarang udah bagus banget ya. iya Mas, sekarang Makanya udah ada. saya bilang saya tahu prosesnya. Jadi ketika gedung ini masih satu, jadi dua, pembangunan depannya itu saya benar-benar saya lihat prosesnya kan. Jadi ketika sekarang jadi seperti itu, apalagi kemarin baru launching lapangan futsal ya saya lihat ya, ya itu sangat benar-benar sebagai tim futsal pada waktu zaman kuliah itu saya sangat apresiasi dengan dosen-dosen yang memberi kesempatan untuk membangun lapangan futsal basket karena daripada kita harus sewa di Gebang dan sekitarnya atau Keputih dan sekitarnya Marina gitu kan kita punya lapangan sendiri yang lebih worth it buat latihan. Kedepannya juga bisa bagus lah. Tidak Iya, hanya benar akademik sekali tapi Mas. non akademik ya Himagi. Iya, jadi buat teman-teman Himagi juga kalau misalnya ngadain acara juga nggak usah jauh-jauh keluar gitu. Nah, mungkin lanjut nih Mas, flashback ini kita. Eh, Kegiatan apa aja sih Mas yang Mas bisa melakukan dulu seperti organisasi, UKM, kepanitiaan? Mungkin bisa Hmm. saya sharing sedikit-sedikit sih Mas. Kebetulan saya kalau sorry, saya hanya sampai pra TD ya, aku nggak ikut TD ya waktu itu. Jadi kan kalian mesti ngalamin kan pra TD, TD dan TM, terus TL dan sebagainya. Kalau saya kebetulan saya hanya sampai pra TD karena eh, jadi waktu itu case-nya, ini saya jujur-jujuran aja ya, zaman kuliah ini buat motivasi kalian semua. Jadi TD dulu ada syaratnya IPK semester 2 kan. Jadi IPK semester 1 tuh ada minimal 275 kalau nggak salah untuk mengikuti TD. Sedangkan semester 1 IPK saya atau IPS ya itu bahkan 2 pun tidak sampai. Nah, ini buat teman-teman yang ada di sini mungkin bukan berarti oh masih di bawah 2 apa enggak. Jadi kebetulan pada saat itu semester 1 memang IPK saya jelek sekali. Saya nggak bisa ikut TD, syarat utama ya udah saya nggak ikut. Nah, cuman kan syarat untuk mengikuti himpunan kan tidak harus TD. Pra TD itu nggak apa-apa. Akhirnya saya hanya ikut pra TD terus ikut
himpunan mahasiswa geomatika. Tahun pertama saya masih maba. Tahun kedua saya masuk ke sport dan olahraga karena memang eh, angkatan saya ini G11 ini eh, sangat olahragawan ya, Dek, ya. Angkatan angkatan olahragawan ya. Jadi jadi mungkin kalau bisa ditanya ke senior-senior yang di bawah saya 12, 13, 14, 15 mungkin GG itu bisa ditanya. Terus sport olahraga itu kita program yang pertama kita harus mana nih teman-teman yang pengen banyak masuk, yang pengen mengubah sistem futsal, sistem basket, sistem-sistem latihan-latihan yang sebelumnya di geomatika kurang bagus lah itu kita mau rubah. Tahun ketiga saya masuk di workshop. Angkatan saya kebetulan megang ya, angkatan saya yang jadi artinya pengurus ya. Saya masuk di workshop. Ya, kalau untuk urusan organisasi di Himagi saya di situ. Untuk UKM, kebetulan kalau UKM saya sendiri ikut UKM futsal dulu, terus UKM basket ikut, bola ikut, dan yang terakhir UKM taekwondo. Kebetulan karena saya eh, dari kecil taekwondo sampai saya SMA, dan saya atlet Jawa Timur juga waktu zaman SMA. Jadi waktu zaman kuliah saya diminta teman juga pelatih di ITS pada waktu beberapa kali lah latihan. Karena kebetulan yang megang UKM itu kan pelatihnya teman saya waktu di pelatihan daerah dulu. Jadi akhirnya saya bantu teman yang buat melatih UKM Taekwondo di ITS pada waktu itu. Ya, kalau kegiatan itu sisanya sih acara-acara ya, misal kayak masih nggak sih kayak acara panitia-panitia yang TD gitu, jadi panitia sih, kayak pra TD gitu saya jadi panitia. Terus kayak misal seminar, simposium nasional, lebih ke situ aja sih. Misal ada apa namanya ITS Expo kayak gitu, saya lebih ke situ. Kalau BEM karena saya lebih ke tidak bukan tidak bukan tidak melek politik ya, tapi lebih ke menghabiskan waktu saya untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Jadi kayak kampus lain, jurusan lain, teman-teman saya di jurusan lain banyak juga seperti itu. Karena kan Oh, kita belum tentu, jangan jangan berpikiran, oh aku di geomatika aja nih, enggak, jangan kayak gitu. Belum tentu rezekimu di geomatika, bisa jadi datang dari teman-teman dari jurusan lain, misal seperti itu. oke, mungkin bisa dilihat nih dari teman-teman mahasiswa itu sangat olahragawan. Jadi Ya futsal, enggak bola, juga basket sih. bisa menguasai juga gitu. Bisa sama jago beda ya, Teh. Kalau bisa itu ya bisa semua olahraga bisa. Tapi kalau jago kan kita memang benar-benar experience di bidang itu. Ya. Makanya saya bisa. Iya mas, jagonya di taekwondo mas ya. Nah, eh mungkin ini agak lebih maju ke depan, maju tahun per tahunnya terkait lab nih mas. Mas dulu itu ngambil laboratorium apa mas? Dan juga ini masuk ke pertanyaan selanjutnya. Eh, apakah di bidang kelautan ini udah mas incer-incer atau gimana ya? Bisa jadi mas strategi dari awal mas buat masuk ke bidang kelautan gitu mas. Mungkin bisa diceritakan gitu mas. Oh, jelas tidak. Ini pertanyaan sangat bagus ya. Jadi gini deh, ketika kamu masuk jurusan teknik geomatika, mungkin mungkin hanya 50% atau di bawah 50% teman-temanmu yang berpikir, oh aku mau kerja di sini nih. Itu pasti seperti itu. 50% mau di jurusan manapun ya. Nah, ketika tahun pertama, biasanya mahasiswa ini masih, ini aku mau ngapain ya di sini ya? Mau kuliah ini ya udah yang penting aku dapat ijazah sarjana. Mayoritas seperti itu. Yang penting gelar sarjana ini yang aku dapat. Mayoritas teman seperti itu. Cuma kita mau kemana? Kita belum tahu. Nah, mulai tahun kedua, ketiga, baru tahu nih. Oh, bidang kerjaku seperti ini. Kayak kalian-kalian ini udah mulai tahu kan? Oh, geomatika ini kesini, kesini, kesini lah. Sama seperti saya. Ketika tahun kedua, ketiga, saya itu mulai ada beberapa perusahaan yang memberikan seminar. Kayak contohnya Mahakarya Geosurvey. Itu salah satu yang sebidang dengan Pak Geo, MGS. Itu waktu itu ada seminar atau misal uh, inviting kampus ya di
kalau nggak salah di gedung pasca sarjana itu. Di situ oh kita tahu oh, offshore itu seperti ini lah. Terus ada beberapa senior kebetulan juga pelatih futsal saya waktu itu angkatan 2006, dia di Pagio. Terus dia pulang cuti 1 bulan khusus buat melatih adik-adik buat rektor cup gitu kan. Terus dia cerita, oh di Pagio gini, terus pekerjaan seperti ini, wah menarik nih kayak gitu kan. Saya hanya sekedar, oh seperti ini nih kayaknya kerjaannya kalau di offshore. Nah, pada saat itu jujur saya belum sangat berminat ya, karena saya pribadi pada waktu itu dalam adik kecil saya, kuliahnya udah susah nih, survei rekayasa susah, STK susah, kayak gitu-gitulah. Nah, ekspektasi saya setelah saya lulus, kalau bisa lepas nih dari yang berhubungan dengan geomatika pada waktu itu. Karena kayak udah rasanya udah kayak, oh, udah jenuh nih ngitung kayak gitu. Nah, tapi kembali lagi deh, kodarullah kok ya pas habis lulus, ada lowongannya kebetulan pagi dan diterima pada waktu itu. Saya belum sempat mencari kemana-mana tuh. Ya udah, saya jalani awalnya itu sampai ke situ. Jadi untuk dari saya ngincer hidro enggak. FYI saya hidro ngulang 2 kali kuliah. Jadi hidro pertama ngulang, hidro kedua saya juga ngulang. Ya alhamdulillah habis itu lulus. Makanya saya nggak ada incer saya harus di lab geospasial, lab hidro dan sebagainya. Justru ketika saya semester 2 saya lebih minat ke penginderaan jauh. Karena penginderaan jauh ini kan teknologi ibaratnya kita mengerjakan dimanapun bisa, kita mengerjakan proyek dimanapun bisa. Kemudian waktu itu ada proyek dari Pak Teguh juga tentang tata kota, dapat citranya tuh dari Google ya apa kalau nggak salah, Dari saya lupa, USGS ya. USG kalau nggak salah. Nah itu wah enak nih kerjaan digit terus kayak gini, santai nggak panas-panasan ya kan, nggak panas-panasan, nggak harus ngukur. Pada saat wah Indra aja, cuma kan nggak semua perusahaan ada lowongan Indra aja kayak gitu. Nah saya justru tugas akhir saya pun juga penginderaan jauh hiperspektral. Hiperspektral itu Indra aja tapi yang bandnya sampai ratusan. Makanya saya nggak expect tuh bisa di hidro, ternyata kok ya alhamdulillah ya rezekinya di hidro ya kita jalani seperti itu. Nah, mungkin di sini aku ada kesamaan sih Mas. Jadi pengennya lebih ke yang nggak panas-panasan gitu. Jadi masih agak bingung sih ke depannya mau kemana gitu. Masih agak gamblang gitu. Belum ada Wajar, persiapan wajar, planning. wajar. Mahasiswa itu wajar, masih mau kemana. Jadi, eh, satu pesan saya buat teman-teman, kalian boleh punya tujuan pingin kemana, nanti pingin kemana, cuma jangan jadikan tujuan kalian itu beban. Ya udah, kamu udah berusaha berdoa, tapi jangan sampai kalian pasti adalah teman-teman yang ambis. Targetku IPK sekian, targetku itu boleh. Cuma ingat, eh, kita kerja itu bukan hanya sekedar bekerja gitu, tapi kamu bener nyaman di situ nggak, kamu minat di situ atau enggak kayak gitu. Ketika kamu masuk kayak saya misal, waduh ternyata pinginnya Indraja, ternyata masuknya kok Hidro. Pas saya masuk tahun pertama saya nggak nyaman, ya saya nggak punya masalah itu. Ternyata kok saya masuk Hidro, oh ternyata bisa dipelajarin juga, ya kita maju kayak gitu. Kalau bingung sih wajar, masih kalian masih semester berapa. Iya Mas. Masih mencari kenyamanan di mana gitu. Nah, Benar. mungkin karena ini udah masuk ke pembahasan mengenai dunia kerja nih teman-teman. Jadi kita masuk ke yang agak serius yaitu di pekerjaan. Nah, mungkin aku mau tanya nih Mas, persiapan apa aja sih Mas yang Mas persiapin buat masuk ke dunia kerja sebagai fresh graduate gitu? Kalau kamu tanya saya persiapan apa yang fokus saya siapkan, saya nggak ada, jujur nggak ada yang spesial dalam artian. Jadi gini, saya lulus April, Maret, saya lulus Maret, saya April keterima kerja. Nah, itu nggak ada kesempatan kamu buat prepare apa namanya
oh kemarin aku harus belajar ini, nggak ada. Jadi ketika jadi gini, makanya saya bilang hubungan baik dengan senior itu ada plusnya. Saya waktu itu ada senior saya yang bilang masih di Pageo, dia cerita, Mas, ini aku ada interview nih di Pageo. Eh, Kira-kira gambarannya seperti apa? Nah, seperti itu. Gambarannya kayak gini deh. Ya kamu baca-baca tentang ini. Ya alhamdulillah apa yang senior sampaikan itu bermanfaat gitu loh ketika saya untuk interview di kantor. Nah, untuk persiapan di dunia kerja dalam arti persiapan, ya mental itu kamu lulus sudah harus mau nggak mau kamu harus siap kerja. Itu udah bukan persiapan, tapi ketika kamu udah lulus ya kamu itu seseorang yang siap bekerja kayak gitu. Gak mungkin dong kalian habis lulus siap nganggur ya enggak kan? Pasti harus siap kerja kayak gitu. Cuman ya itu tadi, jangan beban. Ketika belum dapat bekerja, belum siap itu jangan jadikan beban. Seperti itu. Kalau saya nggak ada persiapan khusus sih, ya tadi hubungan dengan senior, teman, kakak tingkat, junior itu harus dijaga dengan baik. Oh iya sih Mas ya. Pasti yang penting jangan ada beban dulu ya. Tapi karena kadang gini Mas, di masyarakat sini itu kadang gini kayak waktu kita kuliah ditanya kapan lulus, waktu udah lulus ditanya kapan kerja, waktu udah kerja ditanya kapan nikah gitu. Berarti ada aja tekanan gitu Mas. Nah, Iya, jadi kan tadi kan Mas di PT Pagi Utama Mas ya. Nah, mungkin Mas bisa jelasin nih Mas, apa itu PT Pagi Utama dan juga bergerak di bidang apa gitu. oke. Jadi PT Pageo Utama ini adalah perusahaan eh, offshore survei kontraktor ya. Jadi kalau di dunia perminyakan itu adalah ada namanya istilah service company. Service company itu adalah perusahaan yang memberikan service ke perusahaan-perusahaan minyak. Jadi misal nih, Pertamina ini yang punya lahan. Contohnya, kalian nggak asing lah dengan nama Pertamina ya. Atau misal Exxon Mobil, atau misal Petronas, seperti itu. Contohnya, itu adalah perusahaan-perusahaan yang punya lahan minyak. Nah, mereka hanya memiliki lahan. Nah, untuk melakukan eksplorasi, untuk melakukan pengeboran, untuk melakukan produksi, perusahaan-perusahaan besar ini meng-hire namanya service company. Contohnya, sebelum kita ngebor, ada namanya seismik. Seismik itu dilakukan perusahaan-perusahaan seperti Pageo, Fugro, dan sebagainya. Nah, nanti setelah eksplorasi atau persiapan eksplorasi pengeboran, Pertamina ini meng-hire perusahaan-perusahaan mungkin kalian nggak asing ya, seperti Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, seperti itu. Nah, sama, mereka service company, tapi bidangnya pengeboran. Sedangkan Pageo, service company bidangnya tentang eh, persiapan atau planner. Misal kayak geophysical survey, terus misal sebelum ada pengeboran itu dicek dulu seabednya ada apa, ada batuan, terus kedalamannya kita ukur pakai batimetrik kedalaman berapa, seperti itu. Dan masih banyak lagi yang kita lakukan seperti positioning, seperti itu. Nah, kalau kamu tanya di Pagio, bidangnya tentang apa ya? Pagio adalah salah satu perusahaan service company atau offshore survey kontraktor yang ada di Indonesia yang untuk melayani kegiatan-kegiatan uh, perminyakan, survei, dan geofisikal yang ada di Indonesia. Masih banyak lah pekerjaan. Maksudnya bidang-bidang itu masih banyak, tapi secara garis besarnya seperti itu. Nah, eh, dari Mas Isam sendiri itu bergerak di bidang apa Mas? Kebetulan kalau surveyor, jadi tugas surveyor itu banyak deh. Surveyor itu uh, kita bisa jadi navigator, kita bisa jadi seseorang yang mengarahkan nih, apa namanya, ibaratnya tergantung kerjaan. Kerjaan kan banyak sekali nih. Kalau di pagi itu aja, contoh ya pada umumnya, bathymetric survey. Kalian mungkin pernah dengar kan? Sounding. Tugas surveyor sounding itu adalah sebagai akuisisi data, memastikan GPS dengan software yang kamu gunakan berfungsi dengan baik.
memastikan baru cek dengan baik, memastikan kapal yang kamu gunakan untuk survei itu kamu ukur dengan sesuai dengan ukuran. Ada lagi pekerjaan lainnya, geophysical survey. Geophysical survey juga sama. Surveyor tugasnya sebagai navigator ataupun memastikan sistem koordinat yang ada dalam pekerjaanmu itu berfungsi dengan baik, kamu masukkan sistem koordinat dengan baik dan benar sesuai dengan aran-aran yang klien berikan, seperti itu. Kalau hidrographic survey ya. Oke, cukup menarik nih dan masih agak-agak belum terbayang sih Mas terkait Ya, hidrografi pasti, karena pasti kayak gitu. dari aku Jadi, sendiri juga belum masuk ke matkul hidrografi gitu, baru ke ya, oceanografi fisik. Eh, jadi di PT Paga Utama itu tempatnya di Jakarta Mas ya. kantor kita base di Jakarta, sama ada di Singapura. Nah, kalau misalnya kan tadi kan eh, kalau misalnya di PT apa itu punya lahannya, sedangkan Pagi itu punya tenaganya gitu buat eksplorasi. Nah, itu berarti kita ke sana gitu Mas atau gimana Mas? Pasti. Jadi ketika kamu jadi surveyor, masuk fresh graduate, lulus jadi surveyor, kamu pasti akan dikirim ke offshore. Nah, nanti kamu pasti di training dengan senior-senior kamu, begini cara kerjanya, melakukan pekerjaan apa yang sesuai dengan uh, scope of work kamu, surveyor itu seperti ini, kamu ukur ini. Yang pasti ilmu-ilmu yang kalian dapatkan di kampus, kayak menggunakan total station, menggunakan water pass, itu gak akan lepas tetap dari hidrografi surveyor. Atau tugas saya di Pagio itu tidak akan lepas. Jadi, uh, kalau ingin kalian bekerja suatu saat nanti di hidro, ya jangan sia-siakan kalian ketika kalian belajar centering, menggunakan water pass, terus misal menggunakan GPS handheld, paling nggak kalian familiar dengan alat-alat tersebut. Terus poligon terbuka, tertutup, apa tertutup, terus pengikatan ke muka seperti itu masih dipakai meskipun hidrografi ya. Kadang mikirnya itu kan topografi mas enggak. Di hidrografi itu hampir malah ya hidro juga kamu lakukan, sometimes pekerjaan topografi, tapi kamu lakukan juga di laut. Nah itu kalau kamu tanya kerjanya apa nih mas, itu pasti masih banyak. Jadi banyak banget lah, maksudnya kayak kalau aku jelasin secara detail juga kalian masih itu ngapain ya mas, ngapain ya, itu pasti kayak gitu. Cuman yang pasti penggunaan total station itu juga kita gunakan di laut seperti itu. Oke, nah dari Mas Hisam ini udah keliling kemana aja Mas buat offshore gini? Ya alhamdulillah, kalau kita kerja itu kan tergantung project perusahaan ya, misalnya kayak project, oh Pak Yub dapat project di Kalimantan nih, di Pertamina Kalimantan, ya kita ke Kalimantan. Misal kayak oh Pak Yub dapat project Papua di Papua itu ada British Petroleum, ya saya ke Papua. Terus kayak misalnya saya terakhir ke sebelum lebaran kemarin, saya kemarin ke Myanmar, kayak oh kita dapat project di Myanmar, ya saya terbang ke Myanmar, tergantung kantor menempatkannya untuk project di mana, seperti itu. Yang pasti ya alhamdulillah, eh, positifnya ketika saya bekerja di Baguio ini, beberapa pulau yang belum pernah saya kunjungi ketika zaman saya kuliah, saya sudah pernah kunjungi kayak Sulawesi, Papua, Kalimantan, kayak gitu kan, saya belum pernah kunjungin. Ya positifnya ketika bekerja, oh Kak Kene pernah tahu Kalimantan seperti ini, Papua seperti ini. Bahkan alhamdulillah sampai ke luar negeri ya, karena bekerja juga, gitu. Oh iya, berarti benar sekali Mas. Karena sebagai mahasiswa itu kita kadang didoktrin oleh dosen-dosen kita, enak geomatika itu nanti bisa jalan-jalan. Berarti emang bener jalan-jalan ya Mas ya. Tapi kerja Ya juga gitu. alhamdulillah, alhamdulillah. Itu anggap aja bonus ya kalian, seperti itu. Oke, eh tadi kan mengenai ada KKV, KKH di dunia laut. Nah, kalau KKH, KKV itu centeringnya titiknya gimana Mas? Itu kan kita di kapal atau gimana gitu Mas? Mungkin bisa dijelasin Jadi Mas. gini, ketika kamu bekerja di dunia kerja itu deh,
ilmu-ilmu yang ada di kampus ITS itu sangat relate. Misal ya, saya kerja bareng anak teknik lautan, itu banyak banget. Nah, asal kamu tahu, teknik lautan itu ibaratnya arsiteknya bangunan lepas pantai. Kalau arsitek itu kan adalah bangunan di darat, tapi teknik lautan ini arsiteknya bangunan lepas pantai atau yang ada di offshore. Nah, kita kerja bareng nih sama teman-teman teknik lautan. Ya, aku lagi bangun ini, bangunan seperti ini, bentuknya seperti ini, kita ukur. Ya, itu pasti. Makanya kalau di offshore itu ada namanya toleransi-toleransi yang atau nilai-nilai yang tidak seperti di darat. Kayak misal ketelitiannya berapa senti, mili, itu tidak seperti di darat, harus presisi sampai 1 senti. Itu pasti ada toleransinya lah. Dengan titik-titik berdiri buat toleransi ya macam-macam. Makanya bangunan lepas pantai itu kan dia dibangun untuk menetap terus di tengah laut tanpa goyangan. Terus meskipun ombak besar dia tidak akan bergerak. Nah itu makanya kenapa ada anak-anak jurusan teknik lautan ya tugasnya seperti itu. Kita kerja bareng dengan teman-teman yang dari teknik lautan, teknik ada beberapa sistem perkapalan seperti itu. Ya kita sama-sama. Bahkan kita juga gunakan total station di kapal juga. Nah, contoh gini, kalian pernah diajar nembak matahari. Nah, Dari saya belum, Mas. belum ya. Jadi mungkin nanti ada mungkin tanya Pak Akbar atau Bu Jerry ya. Jadi sunshot itu ketika kita di tengah lautnya kita nggak tahu kita lagi menghadap kemana nih gitu kan. Utara timur selatannya nggak tahu, kamu nggak ada kompas lagi. Nah, kamu berdirikan total station, matahari kamu tembak, sudut horizontalnya berapa, terus kamu buka buku almanak. Buku almanak tuh buku yang dikeluarkan oleh Desiderius. Itu ada nilai deklinasi matahari, terus nilai apa azimut matahari pada waktu itu yang kamu tembak berapa, itu kamu hitung, oh aku lagi menghadap ke 270 nih sekarang. Berarti ke barat misalkan seperti itulah. Fungsi-fungsi total station itu banyak gitu kan. Mungkin kalau zaman dulu belum ada TS itu kita pakainya sextant. Sextant yang dipegang kayak gitu. Mungkin kamu tanya Pak Sofi masih ada nggak di lab itu? Nah, pasti kamu nanti diajarin namanya sunshot, nembak matahari atau nembak bulan. Itu contohnya ya. Kayak gitu. Oke, menarik nih. Karena dari saya juga cukup tertarik di bidang geodesi satelit. Dan diberitahu Pak Akbar itu dulu itu di geomatika itu pernah praktikum malam, Mas, ya, buat nembak bintang. Itu Mas pernah ngalami atau enggak, Mas? Oh ya, pernah sekali saya kebetulan waktu itu waktu itu dengan kalau nggak salah saya bukan Pak Akbar waktu itu, Pak Eko kalau nggak salah. Ya Pak Eko itu memang di bidang geodesi. Beliau waktu itu praktek malam, tidak hanya nembak bintang, kita juga moonshoot, nembak bulan. Itu juga bisa mengidentifikasi kita di mana dan posisi kita menghadap mana itu juga bisa seperti itu. Jadi menarik. Jadi ilmu geodesi itu sangat luas ya. Maksudnya kadang kita dipandang sebelah mata ya. Ini tukang parkir mana ya atau tukang bersih-bersih di mana nih? Padahal kan uh, ya nggak tahu kita lagi praktikum kayak gitu. Iya, tentunya apalagi bagi saya yang dulu di astronomi SMA-nya, jadi lebih tertarik nih ke geodesi astronomi gitu. Nah, tadi kan Mas Isam sempat menyinggung nih waktu kita pindah offshore kemana-kemana itu kan pasti dibimbing oleh senior. Nah, mungkin bisa cerita sih Mas perbedaan di kader senior waktu kuliah sama di kader senior waktu kerja. Itu gimana, Mas? Jadi gini, uh, kita kembali ke pengadilan ya. Anggap aja intermezzo dikit pengadilan. Jadi pengadilan itu sisi positifnya banyak banget ya. Tapi dari sisi lain, sisi negatifnya juga banyak banget. Nah, itu yang kalian sebagai himpunan, berarti sekarang udah offline ya, adalah juniormu sebaik mungkin dalam artian
Jangan bikin atau jangan cari-cari kesalahan junior. Ini contoh ya. Saya ambil nilai negatif. Jadi ketika juniormu salah, ya salahkan. Tapi kasih tahu, harusnya kalian seperti ini. Tapi ketika junior kalian benar, jangan dicari gimana caranya junior ini tetap salah. Nah, itu yang salah. Itu nggak akan kepake ketika kamu di dunia kerja. Makanya apa yang kamu lakukan di kampus kepada junior-junior kamu, kalau bisa uh, sebisa mungkin ini juga nanti di dunia kerja kepake gitu. Nah, ketika saya masuk ke Pagio, ketemu senior yang saya nggak pernah ketemu ya, wah 10 tahun di atas saya nih, atau nggak pernah. Saya nggak ada yang namanya, ya di kader dalam arti kadernya positif. Tolong deh kerjaan gini, kamu jangan kayak gini ya. Dan di dunia kerja, ini saya kasih tahu, kita harus profesional deh. Saya nggak pernah melihat, oh kamu junior saya ITS, saya pasti bagus. Oh kamu anak di luar ITS, saya pasti nggak. Ketika kamu junior saya, kerjamu nggak benar, dikasih tahu nggak bisa, kamu nggak punya tata krama, ya saya habisi. Tapi kalau saya punya junior bukan dari ITS, tetapi kerjaan bagus, ya saya appreciate. Begitu juga sebaliknya. Saya punya junior dari kampus saya, kalau bagus ya saya appreciate. Kalian bisa tanya ke beberapa junior saya yang di Pagio, yang saya nggak pernah ketemu bahkan, tiba-tiba masuk Pagio, dari mana? Dari ITS. Oh, angkatan berapa? 2017. Nah, saya nggak pernah ketemu. Tapi ya saya melakukan mereka, tetap, dek, kalian kayak gini, kerja seperti ini, jangan mentang-mentang aku seniormu, kamu tak kasih tugas, tak kasih, enggak, seperti itu, dek. Jadi kita harus pengimbang. Yang pasti harus tahu batasan. Satu, tata krama. Junior, kalau bahasa Surabaya kan nggak boleh maya lah senior. Sama juga senior juga tidak boleh terlalu semena-mena dengan junior. Apalagi zaman-zaman sekarang ini kita harus sadar sosial media sangat luas, video di mana-mana, jadi kita harus mau berkata-kata juga harus lebih bijak. Nah itu dia. Kita nggak bisa samakan dengan kayak misal aku ya, oh dulu aku ospekku gini deh, kalian masih. Nggak, saya nggak akan pernah seperti itu. Kenapa? Tahun berganti tahun ini SDM berbeda-beda. Kalian di SMA juga pressure-nya mungkin nggak seperti zaman dulu, nggak bisa disamakan. Ketika G1, G2 dengan kalian, nggak, saya nggak bisa bandingkan karena berbeda deh. Seperti begitu kuasa kalian nanti ketika udah kerja atau kalian udah senior, dulu ospekku kan nggak akan deh, nggak akan ada habisnya membanding-bandingkan ospek tiap angkatan, membandingkan oh angkatan ganjil angkatan genap, itu nggak akan ada habisnya. Makanya yang kita lakukan sekarang, gimana kita membawa Himagi atau teknik geomatika ITS pada umumnya menjadi lebih disegani di jurusan lain di ITS, bahkan di luar kampus ITS. Makanya yang saya lakukan itu, kita harus profesional. Kalau kamu di dunia kerja masih melihat, oh, kamu juniorku ITS tak baik, nggak bisa seperti itu. Kamu nggak akan maju, terutama Indonesia ini nggak akan maju. Makanya kita harus profesional seperti itu. Oh iya Mas, berarti saya juga teringat sih pesan dari orang itu, kita harus baik ke semua orang karena kita nggak tahu kapan kita di atas, kapan kita di bawah gitu. Nah, Jadi itu biasa benar jadi sekali. ada dengan kita yang nolong kita gitu. Benar. Dan ini saya pesan buat teman-teman ya. Uh, Kalau di zaman dulu kan ada istilah namanya boykotter ya. Boykotter atau orang yang nggak ikut himpunan, contohnya. Nah, kita kita nggak bisa memandang sebelah mata. Oh, kamu nggak himaki. Plus minus himaki dan non himaki itu kan ada standarnya. Kalau kamu nggak himaki, ya kamu nggak bisa ikut, nggak dapat rekomendasi untuk mengikuti acara kegiatan kampus yang berhubungan dengan BEM atau PLM zaman dulu ya. Itu aja kan. Tapi terlepas dari itu ya, kita berhak tetap mengikuti perkuliahan, kita membayar SPP kok dengan ITS. Kita juga berhak menerima pengajaran dari dosen. Kita juga tidak berhak menyekutukan mereka. Sorry, dalam artian, oh kamu boykotter, kamu ya, kita nggak ngomong, nggak bisa. Kamu nggak tahu ketika suatu saat nanti ternyata yang boykotter ini bekerja lebih bagus, atau bahkan ternyata dia atasanmu di suatu pekerjaan, atau kita nggak akan tahu. Makanya ketika kamu membedakan himaki dan non himaki, ya sebatas dari kegiatan-kegiatan himakimu atau kegiatan kampusmu.
Tapi terlepas dari itu ya kita sama-sama memiliki hak untuk berkuliah, kita memiliki hak untuk masuk ke kampus geomatika kayak gitu. Seperti itu. Makanya saya kasih pandangan buat teman-temannya, jangan berpikiran kalau nggak Himagi, aku ya nggak, itu pilihan kalian. Saya ya pro Himagi, cuman saya memberi pandangan, jangan mindset kalian kudu terus pokoknya semua Himagi aja. Terus, jangan seperti itu. Tetap justru kita Himagi ini orang yang mengayomi atau himpunan yang mengayomi segala teman-teman itu. Seperti itu. Ya Mas, jadi sangat menarik nih. Karena di angkatan saya juga ada beberapa anak yang non warga gitu, sekitar 5 itu juga masih tetap erat angkatan 2021 gitu. Oke, mungkin lanjut sih Mas. Seberapa penting sih Mas alma mater kita ITS waktu kita melamar pekerjaan? Jadi kan kadang kan ditanya univ mana gitu, apakah ITS itu punya nama tersendiri atau gimana sih Mas? Jadi nama universitas itu bisa dibilang ada nilai positif juga, ada yang ibaratnya biasa saja. Nilai positifnya gini, ketika kamu interview dari mana, dari ITS, kebetulan yang penginterview dari ITS biasanya ngobrol agak lebih nyaman nih sama akhirnya, oh ini PHK masih, oh kampus masih gini-gini ngobrol. Tapi di sisi lain sekarang di tahun-tahun yang sekarang ini mungkin ke depannya perusahaan itu netral, netral dalam artian nggak melihat kamu tuh lulusan mana. Ketika saya masuk bekerja ya, saya ketemu teman-teman, oh ini dari UPN Jogja, ini dari Trisakti ada, ini dari ITENAS ya, lebih ke profesional sekarang. Tapi bisa jadi tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang yang memprioritaskan alma maternya, itu masih ada seperti itu. Dan nama ITS di offshore itu ya bisa dibilang masih cukup bagus. Ya, beberapa construction kayak geomatika, kelautan itu di offshore banyak. Bahkan di perusahaan-perusahaan minyak di Indonesia ya nama ITS juga uh, ibaratnya bagus lah. Tapi itu jangan jadi kalian acuan misal, oh ya aku ITS enggak. Tetap kembali ke diri masing-masing ketika kamu interview dengan HR, ketika kamu interview dengan user, itu tetap profesional semuanya. Ketika masuk kamu kurang bagus ya kayak di Bagio. Beberapa tahun pernah ada beberapa ITS yang nggak terima ya ada. Padahal yang interview senior-senior dari ITS juga. Makanya kita ke depannya tuh tidak hanya jangan berpikiran wah aku gak deket senior ya enggak, senior tuh membantu kayak saya misal mas aku nggak tanya-tanya nih kenal soal-soal atau misal kira-kira tes ke PLN kayak gimana, tes ke Telkom, nah itu pasti senior akan membantu. Tapi terlepas dari semua itu kan namanya proses recruiter itu kan bukan di tangan senior kamu kayak gitu loh. Seperti itu kata saya. Oke, mungkin kita lanjut ke mengenai di materi nih Mas. Hmm. Tadi kan Mas bilang mengenai KKH, KKV itu kepake. Nah, materi dasar yang paling kepake di bidang kelautan itu apa sih Mas? Kayak hidrografi itu berarti ntar mempelajari apa gitu. Jadi kalau hidrografi ini masih kamu gunakan deh. Ketika kamu nanti hidrosurvey itu kamu kan diajari namanya mengukur pasang surut air laut. Itu dipakai mengukur barcek kedalaman air laut. Kedalaman air laut terus barcek itu adalah mengkalibrasi nih ekosonder kamu. Itu di dunia kerja saya itu masih dipakai semua. Bahkan pengukuran GPS. Kamu pengen bikin base di sini nih, sistem koordinatnya WGS misal. Kamu GPS statik di sini, kerangkanya gimana. Itu sampai saat ini masih dipakai di pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Jadi kan ada GPS yang menggunakan RTK. Dan RTK harus punya base kan. Nah, sedangkan kalau kamu punya base, kamu harus mendirikan GPS statik dulu. Nah, acuan GPS statik dari mana? Misal kayak gitu. Kontrolmu dari mana? Mau dari BPN, mau dari lokal dan sebagainya lah.
Itu bahkan sampai dunia kerja masih dipakai kayak gitu. Oke, eh terus untuk apa namanya terkait di PT Pagi Utama atau bidang kelautan pada umumnya, peluang geodesi buat masuk ke kelautan itu berapa Mas? Dari penilaian Mas Hisam gini. Ah, sekarang saya garis baik. Jadi gini ya, saya apa revisi ya. Jadi ngomongnya jangan di bidang kelautan. Kalau di bidang kelautan kan cenderung ke teknik kelautan. Sebut aja bidangnya offshore deh. Offshore itu pekerjaan lepas pantai. Onshore itu kan darat, topografi. Kalau kamu nyebutnya di bidang kelautan, nanti lebih ke cenderung ke anak teknik kelautan. Nah, kalau bidang offshore itu kita bekerja di laut atau lepas pantai itu nyebutnya offshore bahasanya. Kayak gitu. Oke Coba, Mas, coba jadi diulangi tadi pertanyaan gimana? terkait peluang Mas geodesi di offshore gitu. Oh, masih masih sangat bagus dan banyak deh. Jadi pekerjaan-pekerjaan offshore eh, itu masih sangat membutuhkan lulusan-lulusan dari sarjana teknik geodesi dan geomatika. Untuk kedepannya masih, dan tidak hanya tentang pengeboran minyak ya. Jadi ilmu-ilmu geodesi tentang misal laying kabel fiber optik bawah laut antar pulau itu menggunakan teman-teman geodesi juga kayak gitu. Kita sebagai navigator perusahaan-perusahaan survei di Indonesia tuh membantu seperti itu. Contoh pencarian Lion Air kemarin, Air Asia itu kita sebagai teman-teman juga menavigasi, oh koordinatnya sekian, kita arahkan kapal ke sekian, ini titiknya Lion Air, seperti itu. Itu dunia-dunia geodesi itu tidak hanya melulu tentang perminyakan, tapi di luar perminyakan itu pengerjaan-pengerjaan kayak pembuatan pelabuhan seperti itu tuh masih sangat-sangat dibutuhkan ke depannya. Berarti kalau di offshore atau bidang kelautan itu teman kita ada di teknik kelautan, Siska, perkapalan begitu Mas ya. Iya pasti nanti ketemu, ya tidak hanya dari ITS saja, tapi dari kampus lain juga ada, karena kita pasti connecting lah, jadi kayak relate pekerjaan kita. Kayak kemarin saya ketemu senior, wah angkatan berapa mas? 2005 saya di teknik lautan. Wah akhirnya ngobrol kenal. Nah, yang saya bilang ketika alumni itu, jadi bagusnya alumni itu ketika kamu ketemu teman meskipun bukan jurusan lain, meskipun bukan jurusan sendiri tapi jurusan lain tapi sesama ITS, itu biasanya ngobrolnya nyambung. Terus ngobrolin kampus awalnya, terus tanya-tanya kerjaan. Nah, disitulah soft skill kalian kan diuji. Jadi kayak, oh ngobrol tentang ini, oh kerja di mana sekarang? Sama mas, bidangnya apa? Oh minta kontaknya. Suatu saat siapa tahu butuh ada, nah, seperti itu yang kamu, yang kita gunakan seperti itu. Makanya hard skill di kampus itu penting deh. Tapi soft skill itu nggak kalah penting. Karena gini, hard skill itu bisa pelajarin kan. Tapi soft skill itu belum tentu kamu bisa pelajarin dengan cepat. Nah, kayak gitu. Jadi komunikasi kamu dengan dosen, komunikasi kamu dengan teman, tata krama, itu sangat penting di dunia kerja. Satu ya, tata krama, menghormati senior atau menghormati teman kerja itu sangat penting. Orang itu nggak butuh orang pintar aja deh, tapi juga orang yang punya etika dan kemauan untuk bekerja seperti itu. Oke, nasihat yang sangat harus dipatuhi nih teman-teman harus karena buat dasar kita karena dalam agama itu ada patah ada bufakol ilmi itu ada lebih tinggi daripada ilmi karena kita bermasyarakat bersosialisasi dengan orang gitu. Oke, uh, ini mungkin ending di pekerjaan Mas ya. Dari sepengetahuan Mas, PT ataupun perusahaan yang seperti Pagi Utama itu apa aja Mas ya? Buat bagi teman-teman sekalian kalau misalnya tertarik di Oke, bidang offshore atau bidang kelautan atau bisa bergabung di situ gitu. jadi di Indonesia ini ada beberapa perusahaan survei ya, kita nyebutnya perusahaan survei. Offshore survei itu salah satunya Pageo, yang kedua ada MGS, MGS itu Mahakarya Geosurvey, ada lagi Bintang Sapsi, beberapa senior saya juga ada di situ dari ITS,
ada juga Seascape Indonesia, ada juga Fugro. Fugro ini adalah salah satu perusahaan survei terbesar di dunia ya. Fugro ini base-nya di Belanda. Uh, ini salah satu perusahaan survei yang menjadi beratnya kaca buat perusahaan-perusahaan survei di Indonesia. Kayak oh, someday pengen kayak Fugro nih kayak gitu. Nah seperti itu. Terus ada beberapa ya perusahaan-perusahaan yang lokal kecil yang saya nggak bisa sebutkan satu-satu ya. Karena banyak, tapi yang mayoritas seperti MGS, Pagio, Bintang Sapsi, Seascape itu yang banyak beberapa proyek dapat di Indonesia. Oke, jadi itu teman-teman buat kalian yang pengen gabung di offshore atau pengen di bidang kelautan, di bidang survei offshore gitu, ada banyak nanti yang tadi sebutin sama Mas Isam tadi buat kalian melamar atau kalau kalian tuju besoknya gitu. Nah, karena udah kita bicara banyak mengenai di pekerjaan, langsung saja kita ke menuju penutupan nih, yaitu pesan dan tips motivasi dari Mas Isam kepada teman-teman semuanya, khususnya anak teknik geomatika ITS. Nah, apa sih Mas yang selalu menjadi motivasi Mas Isam hingga jadi sukses seperti sekarang? Jadi kan kita kan sebagai mahasiswa kan kadang masa terpuruk gitu. Jadi apa sih Mas motivasi Mas buat sampai sukses gini? Uh, Kalau saya sih ini ya, jadi kayak misalnya saya semester 1 itu IPK 1. Biasanya orang yang IPK-nya 1 itu, 1 koma itu, uh, wah aku malu nih ngedrop kayak gimana dan sebagainya. Tapi itu buktikan aja kalian bisa. Terus yang kedua kalian harus tahu nih, kalian senangnya apa. Satu, passionnya di mana. Yang ketiga, jangan memaksakan keinginan atau FOMO. FOMO itu fear of missing out ya. Jadi kayak, oh, temanku lagi gini, temanku bisa gini, aku harus gini. Nah, jangan seperti itu. Kalian harus tahu apa yang kalian mau. Tujuan kalian nantinya kemana itu hanya kalian sendiri yang tahu. Teman atau orang tua memberikan saran, tapi harus kalian sendiri yang tahu. Kalian pengen kemana. Yang seperti pesan saya tadi, jangan terpengaruh sama teman. Oh, temanku bekerja di sini. Nanti kalau aku bekerja sini nggak bisa ketemu ke teman kayak gitu. Ketika kalian sudah lulus masing-masing, teman nggak akan ngebantu kalian deh. Kalian bekerja masing-masing, kalian nyari nyari lowongan masing-masing seperti itu. Kecuali kayak misal, ini ada lowongan daftar barunya, nah itu bisa mungkin. Tapi ketika sudah tes dan sebagainya, itu kalian sendiri. Pesan saya, perbanyak belajar soft skill. Yang kedua, tata krama. Jangan jadikan pekerjaan atau tujuanmu nanti hanya untuk menunjukkan, oh saya ini sukses. Tolak ukur sukses itu bukan berarti saya bekerja di Pakio, bekerja di Pertamina, enggak. Tapi kamu bermanfaat sama orang lain dan uh, kamu bisa menunjukkan ke teman-temanmu bahwa ya ya udah aku sukses ya udah nggak pamerin ke siapa-siapa, nggak aku tunjukkan bahwa ini loh aku sekarang kerja di sini, kamu kerja di mana. Nah, itu hindari hal-hal yang seperti itu. Jadi misal nih, Ferdi bekerja di A, Husen nganggur. Kamu tanya, Sen kerja di mana? Nah, itu pertanyaan yang buat teman-teman ya, itu salah satu pertanyaan yang saya hindari ketika bertemu dengan teman saya adalah, kamu sekarang bekerja di mana? Kamu sekarang udah menikah atau belum? Itu pertanyaan saya hindarin karena kita nggak tahu teman saya atau teman kita yang lagi nganggur. Kita nggak tahu teman kita belum menikah, under pressure lah. Makanya ketika saya ketemu teman-teman, saya pasti bilang, gimana kabarmu sehat? Alhamdulillah, sudah. Kalau teman bercerita, saya kerja di sini, kamu gimana lah? Kita baru ngomong. Makanya saya bilang, kita kuliah ini tujuannya apa? Dan bekerja nanti bukan hanya untuk pamer ke teman-teman atau mencari kesuksesan. Tolak ukur kesuksesan bukan materi saja, tapi kenyamanan kamu, kebahagiaan kamu ketika bekerja seperti itu. Jadi pesan-pesan teman-teman ya itu tadi, ke depannya buat Himagi, semoga dari sisi pengadilan juga semakin bagus, menggunakan sistem yang bagus, yang logis, tidak hanya
balas dendam dan sebagainya, itu udah lupakan semuanya hal-hal yang kayak gitu. Justru kamu harus bikin adikmu ini lebih baik dari kamu ke depannya, bikin sistemmu ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Jangan pernah membandingkan flashback dengan senior-senior sebelumnya ya. Aku dulu gini, aku dulu disuruh push up, itu udah bukan zamannya membandingkan seperti seperti itu. Aku dulu setiap tahun SDM akan berubah-ubah, setiap tahun juga mental siswa dan mahasiswa ini berubah-ubah, kita tidak bisa samakan. Dan itu yang pasti pesan saya satu, tata krama tetap dijaga, menghormatin senior, dosen, dan semuanya. Mungkin itu dari saya. Jadi ditanyakan silahkan. Oke, jadi pesan yang sangat sangat menarik ini teman-teman, karena kembali lagi kita hidup bermasyarakat, kita hidup dengan orang, jadi tata krama itu yang paling penting, karena pandangan orang itu juga termasuk yang tata krama kita. Kita baik atau enggaknya dilihat dari tata krama kita gitu. Oke, mungkin uh, sekian nih dari kami dari podcast di Grini buat sharing-sharing mengenai geomatika di bidang offshore atau surveying di kelautan ataupun di laut. Buat kalian yang nantinya kepo mengenai jenis selanjutnya bisa pantengin nih di podcast ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Sama-sama Oke, sih, sudah terima Mas. kasih semuanya. Cukup Mas untuk recordnya gini. Terima kasih dari Mas. Oke, sama-sama Mungkin ya. dari Ferdi atau Azura kalau ada pertanyaan bisa santai nih ngobrol-ngobrol dengan Mas Isam nih. Ini recordingnya masih nyala nggak ya? Enggak apa Mas, Nyala ya? nanti saya potong gitu. Enggak apa-apa. Mungkin dari Mas Kalau ada Ferdi yang atau mau Mas nanya, Mbak Azura kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nih. Mungkin kita ketemu sama nih. Oh iya Mas, apa suaraku terdengar nggak, Wi? Terdengar Mas. Oh iya Mas, mau tanya aja sih Mas, kalau nggak salah Mas Isyam ini kan dari G11 berarti Mas ya? Betul Mas ya? iya benar. Berarti seangkatan juga dengan Mas Fikri Bamari itu ya Mas ya, kalau nggak salah. Oh ya, sama Arab ya, satu angkatan. Oh, dia kalau nggak salah Mas Fikri itu di Fugro, betul Mas ya? Dulunya di Fugro, Fugro di Oh, darat tapi, ya, dulunya di Fugro sekarang darat. sekarang di mana Mas? Kalau boleh tahu itu Mas. Setahu saya tuh sekarang dia di salah satu, ibaratnya entah BUMN atau PNS ya, di Belgia. Oh Jadi alah. dia itu sekarang di Belgia, kalau nggak salah di kementerian gitulah, pokoknya di Belgia, salah satu kementerian. Nah itu saya bilang, itu salah satu teman saya yang satu memang dia anaknya pinter, tapi dari sisi hard skill sama soft skillnya imbang. Makanya dia pinter tapi bukan ambisius, yang dia pengen sesuatu tuh nggak ngomong, nggak harus kayak, "Oh, aku pengen ke sini dong, aku pengen kerja di sini," nggak. Dia cuma ngobrol misalnya, "Fik mau kemana?" "Bos nih, lulus lulus dulu salah, pokoknya habis lulus langsung ke sini," dan dia juga nggak ngepost atau cerita ke teman, "Aku kerja di sini, aku S2 di sini," nggak. Makanya saya bilang, kita tuh ngejar apa sih ketika kamu kuliah? Ngejar juniormu tahu kamu IPK tinggi, ngejar nanti juniormu tahu kamu kerja di A, B, C, di perusahaan. Enggak, tolak ukur kesuksesan kalian sendiri yang tahu gitu. Kalian nyaman atau bangga, atau misal aku pengen jadi PNS di Surabaya aja, ya udah cukup, ya udah alhamdulillah. Dan temenmu lainnya belum, nggak perlu kayak, "Oh kan cuma PNS lah," itu yang harus kita buang jauh-jauh di pemikiran seperti itu. Kalau di luar negeri atau di tempat-tempat lain, itu pertanyaan-pertanyaan itu udah nggak ada. Jadi kayak kita, ya udah, kamu punya visi masing-masing. Kayak Fikri itu, ya udah, kita nggak pernah ngobrol, tahu-tahu ngapain, aku lagi di Belgia sama aku sekarang, oh ya udah sekedar itu contoh yang dari teman saya seangkatan. Oh iya Mas, kebetulan kemarin sempat nyari kontak-kontaknya Mas Fikri itu nggak ketemu soalnya Mas. Aduh, WA ada saya, WA-nya Oh alah. Oh, iya Mas, itu mungkin nanti benar. bisa. Nanti Jabri Untuk aja kalau sekarang, mau. oke Mas. Kalau untuk sekarang Mas Isyam posisinya di mana Mas? Di Jakarta atau Lagi di lagi? Jakarta aku, Oh lagi di lagi di Jakarta. Jakarta. Hmm.
emang gitu ya Mas, kalau di offshore liburnya lama nanti juga kerjanya Biasanya di dalam. kalau Ya. tahun pertama masih pegawai baru ya banyakan kerjanya daripada liburnya. Cuma kalau udah tahun kedua tiga itu ya kamu kerja 1 bulan bisa libur 3 minggu lah, 2 minggu kayak gitu. 2 minggu tuh ya libur benar-benar libur nggak ngapa-ngapain kayak gitu. Kamu bisa tanya lah, senior kamu ada yang baru masuk namanya Faisal kalau nggak salah. Faisal itu Muhammad Faisal ya, itu juga dia masih baru pegawai baru belum setahun. Kamu bisa tanya-tanya juga ke dia, gimana mas baru jadi pegawai baru? Ya saya masih enjoy pegawai baru tuh single kerja berapa bulan pun ayo. Oh iya, oke Mas, makasih Mas. Mungkin yang lain lagi ada pertanyaan lagi atau tanggapan? Kalau masih single enjoy Mas ya. Tapi kalau misal udah beristri kan kangen gitu Mas sama istri gitu. Apalagi Ya sama itu anak. pasti, itu manusiawi deh. Makanya eh, kalau di istilah Jawa itu urip sawang sinawang. Kelihatannya enak mas kerja di offshore. Ada sesuatu yang pasti yang kalian korbankan waktu. Misal kayak gitu. Oh, kalian lebaran kadang nggak di rumah kayak gitu. Ya itu tadi deh. Nanti kamu lihat temanmu yang kerja di darat. Wah enak ya kerja di darat. Ya iya di darat. Tapi mungkin income-nya nggak sebesar kamu. Teman yang di darat juga kayak gitu melihatnya. Oh teman-teman yang sini income-nya gede. Tapi waktu juga terkuras ya itu tadi. Semuanya harus dijalanin. Itu pilihan gitu deh. Kamu mau di mana? Oke, terima kasih Mas Jam atas Sama-sama. sharing-sharingnya Mas. Sangat menarik dan sangat interesting buat kedepannya gitu. Mungkin dari Azura ada pertanyaan Azura? Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan dari Azura. Ya, Nah, mungkin langsung saja nih Mas kita ke sesi dokumentasi Mas ya. Mungkin aku izin ambil alih buat sesi dokumentasi. Bisa siap-siap oke deh. nih. Mungkin bisa aku mulai Mas ya. Satu, Oke, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Mungkin ada gaya diri Mas, tangan gimana gitu. oh Buat bisa sih. nggak ada lah. Ini mau G11 atau gimana gitu, enggak lah. Oke, ini satu kali lagi. Satu, dua, tiga. Gitu aja. Oke, mungkin cukup sekian dari kami Mas dari Sama deh. dapat ilmuwan luar Himagi ITS. Kami ucapkan terima kasih banyak buat Mas Isam udah bersedia sharing-sharing. Sama-sama. Kedepannya akan kami hubungi lagi terkait keberlangsungan ini buat koreksi ataupun gimana ya bisa Ya, Mas Isam ini buat kami gitu. ya. Pokoknya terima kasih banyak Mas buat sharing-sharing ini dan minta Ya. doanya buat kami eh, dari saya sendiri udah masuk tahun ketiga, dari Mas Ferdi udah masuk tahun keempat agar lancar kuliahnya dan juga dipermudah waktu dunia pasca Amin, amin, kampusnya amin. gitu. Amin, amin. Amin, ya Allah. Mungkin dari Mas Ferdi ada yang mau disampaikan? Jadi, kalau tanya-tanya, tanya ke Filsa sama Cherry itu, dia juga peluangnya, teman-temannya banyak juga. Jadi, kalau buat dunia kerja kan, Filsa Cherry itu kan satu angkatan sama saya ya. Jadi, bisa ngobrol-ngobrol sama mereka juga. Kalau misal butuh referensi senior-senior G11, G10 yang udah kerja, kamu bisa minta ke Filsa atau Cherry. Iya Mas, Mas mengajar sebagai dosen Bu Filsa dan Bu Jerry. Ya, Mungkin cukup sekian Mas. oke. Kalau Terima kasih gitu banyak saya pokoknya dari tulis kami buat Mas Isyam. ya sama-sama Mungkin deh. kedepannya kami hanya bisa ngasih souvenir dari Himagi ITS buat Mas Isyam. Mungkin kedepannya akan Amin. banyak Santai aja lagi deh. buat Mas Isyam. Oke. Mungkin dari Mas Isyam ada kesibukan lain dipersilakan untuk live Siap, Mas. siap. Makasih Terima banyak kasih deh banyak Mas. waktunya. Terima kasih banyak Mas Assalamualaikum bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi Seru wabarakatuh. Mas.